Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. makhluk atau organisme. Dalam bahasa Yunani merupakan organon atau alat adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga sedemikian rupa dapat berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya disebut taksonomi atau sistematik. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tingkatan takson. Yang ketiga, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara kera dan monyet meskipun mirip namun keduanya memiliki nama ilmiah yang berbeda. Yang keempat, menyederhanakan objek studi. Yang kelima, memberi nama. Ragam klasifikasi makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau kelompok, yaitu yang pertama, klasifikasi sistem alami. Tokoh klasifikasi sistem alami adalah Aristoteles, seorang berkebangsawan Yunani pada tahun 350 sebelum Masehi. Beliau membagi makhluk hidup menjadi 2 dunia atau kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carlos Linnaeus, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Beliau dinobatkan sebagai Bapak Taksonomi. Klasifikasi ini didasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, sistem klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini mulai diperkenalkan pada tahun sejak adanya teori evolusi yang berasal dari Darwin dan Lamarck. Sistem filogenetik ini adalah suatu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada hubungan kekerabatan yang terjadi pada antar organisme dan disesuaikan berdasarkan proses evolusi. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Menurut Robert Alfred pada tahun 1969 membagi klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, kingdom Monera. Monera adalah kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti, atau disebut juga organisme prokaryotik. Monera dapat dibagi menjadi 2, yaitu bakteri dan alga biru. Yang kedua, Pratista, yaitu makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Kelompok Pratista ini menyerupai tumbuhan ganggang atau menyerupai hewan protozoa. Yang ketiga, jamur, tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar batang dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab dan bersifat sporofit. Yang keempat, kingdom tumbuhan. Kingdom ini beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Kingdom ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau tidak mempunyai xilem dan floem, misalnya lumut, dan tumbuhan berpembuluh yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Yang kelima, kingdom animalia, dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang atau amphitebrata, yaitu ada Porifera, hewan berpori-pori, terus ada Coelenterata, hewan berongga, dan ada Vermes, yaitu cacing, dan Mollusca, yaitu hewan bertubuh lunak, lalu yang terakhir ada Arthropoda, hewan berkuku-kuku. Yang selanjutnya, hewan bertulang belakang atau vertebrata.
Yang pertama ada pisces atau ikan, yang kedua amphibia, hewan yang mampu hidup di dua alam, selanjutnya reptilia, hewan yang berjalan dengan cara merayap, selanjutnya ada aves atau unggas, hewan yang tubuhnya tertutup oleh tubuh, dan yang terakhir mamalia, hewan menyusui atau hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu.